Saya Amanda Rafaela Pramesti dari SMA Masih 2 PSAK Semarang. Saya akan menyampaikan konseling kesehatan remaja dengan tema kesehatan mental remaja di masa pandemi. Kesehatan mental adalah tingkat kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa dari diri seseorang. Mental dapat dikatakan sehat ketika batin kita dalam keadaan yang tenang. Seseorang yang bermental sehat mampu mengembangkan potensi ataupun kemampuan pada dirinya secara maksimal. Lalu, kenapa sih kesehatan mental dapat terganggu? Kesehatan mental dapat terganggu karena adanya gangguan pada keseimbangan kimiawi di otak, lalu berakibat pada terganggunya cara pandang, cara berpikir, dan merasakan sesuatu. Beberapa jenis gangguan yang sering kita ketahui yaitu ada bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan masih banyak lagi. Ada juga nih gejala umum yang dialami oleh seseorang yang kesehatan mentalnya terganggu, yaitu dapat berupa perubahan suasana hati, perubahan kepribadian, perubahan kebiasaan, hingga penarikan diri dari lingkungan sosial. Lalu, apakah kita sebagai remaja dapat terhindar dari gangguan mental? Tentu saja tidak. Contohnya pada saat ini, kita sebagai remaja dihadapkan oleh masa pandemi, semua kegiatan serba dibatasi. Padahal masa remaja adalah masa di mana kita mencari jati diri kita melalui banyak pengalaman dari kegiatan eksplorasi kita di dunia luar. Dengan adanya pembatasan ini, banyak aktivitas penting yang dibatalkan, bahkan dilarang untuk dilaksanakan. Sehingga kita sebagai remaja kehilangan momen berharga kita untuk mencari pengalaman tersebut di dunia luar. Dengan demikian, para remaja merasa kecewa terhadap hal tersebut. Selain itu, remaja juga merasa cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ditutupnya sekolah menyebabkan seluruh kegiatan belajar mengajar diubah metodenya. Yang awalnya tatap muka setiap hari, sekarang berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Setiap kita sebagai pelajar pasti memiliki tugas ataupun pekerjaan rumah sebagai tanggung jawab. Terkadang tugas yang diberikan tidak hanya 1 hingga 3 tugas, bahkan ada yang menumpuk lebih dari itu. Ketika kita mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, pasti kita membutuhkan bantuan langsung dari orang lain. Salah satunya bisa dengan tutor sebaya, tapi itu dulu. Setelah adanya pembatasan karena pandemi, mau tidak mau kita melakukan semuanya dari rumah, sehingga ketika kita mengalami kesulitan tugas ataupun belajar, kita harus mencari bantuan dari rumah. Bisa melalui HP atau bisa dengan bertanya, salah satunya bisa dengan tutor sebaya. Tapi itu dulu. Setelah adanya pembatasan karena pandemi, mau tidak mau kita melakukan semuanya dari rumah. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas ataupun belajar, kita harus mencari bantuan dari rumah, bisa melalui HP ataupun bisa dengan orang di sekeliling kita. Tapi apakah dengan cara demikian kita bisa memahami secara cepat seperti kita memahami di sekolah? Tentu saja tidak semuanya bisa. Maka dari itulah muncul perasaan terbebani oleh tugas yang tak kunjung dipahami, serta perasaan terisolasi dari individu tersebut. Kita harus bisa menyadari bahwa semua gangguan tersebut adalah hal yang wajar dan bisa disembuhkan. Lalu bagaimana caranya? Dari pengalaman yang sudah saya lewati sebelumnya, semua saya mulai dari mindset saya sendiri, bahwa proses ini adalah suatu sebab akibat. Jadi, ketika saya optimis untuk melewati keadaan ini,
pasti hasilnya juga positif, yaitu saya mulai bisa menjalani semuanya dengan normal meskipun di tengah keterbatasan yang sedang terjadi. Sebagai makhluk sosial, tidak semuanya bisa kita lakukan sendiri. Kita juga butuh bantuan orang lain. Berbagi cerita atau keluh kesah kesulitan yang kita alami kepada orang lain yang sudah kita percaya juga mampu membantu kita survive dari kecemasan dan perasaan terbebani kita. Mulai menghilangkan semua pikiran negatif akan memunculkan atmosfer yang menyenangkan dan menenangkan, sehingga kita tetap mampu mengeksplorasi diri kita sebagai remaja tanpa terhalang oleh pembatasan akibat pandemi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai konseling kesehatan remaja. Salam sehat untuk kita semua.